Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello anak-anakku semua, my beloved student of SMK Sultan Agung Tirtomoyo, especially at class 1 or level 10. Ya, anak-anak, dikarenakan adanya pandemi, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka pada kesempatan kali ini saya akan men-share atau membagikan materi dari mapel mata pelajaran ruang lingkup ekonomi, bab pertama kita. Dalam ruang lingkup ekonomi tadi, nanti kita akan membahas tentang pengertian dan sampai hukum dari ilmu ekonomi tersebut. Sebelumnya, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu berdoa, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita akan mulai dengan bahasan yang pertama, ruang lingkup ekonomi. Seperti yang saya katakan tadi, kali ini kita akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi, ruang lingkup ekonomi, jenis ilmu ekonomi, tindakan ekonomi, motif, prinsip, dan hukum ekonomi. Di dalam pengertian ilmu ekonomi nanti, sekaligus kita akan tahu bagaimana sejarah ilmu ekonomi itu muncul. Baiklah, langsung kita mulai saja dengan pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Nah, setiap manusia itu tujuan dari hidupnya adalah mencapai kemakmuran. Nah, bagaimana perilaku manusia tadi untuk mencapai kemakmuran tersebut? Adanya banyak pilihan, adanya bagaimana mereka menciptakan pilihan tersebut, ya, yang mereka pilih untuk mencapai kemakmuran tersebut. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Maksudnya bagaimana? Kebutuhan manusia itu seperti yang kita tahu tidak terbatas jumlahnya. Sudah punya A, pengen punya B, sudah punya B, pengen punya C, seterusnya. Ya, tidak terbatas itu tadi, sedangkan alat pemuasnya sangat sedikit, bahkan jumlahnya terbatas. Nah, ketidakseimbangan ini tadi menjadi atau muncul permasalahan yang menyebabkan timbulnya kelangkaan atau scarcity. Nanti di materi berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang kelangkaan tersebut. Intinya adalah ilmu ekonomi ini tadi, bagaimana setiap manusia itu punya perilaku untuk memilih dan menciptakan kemakmuran. Karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan alat pemuas ini tadi, maka manusia harus pintar, memiliki perilaku yang pintar untuk membatasi kebutuhan mereka atau meminimalisir apa yang menjadi keinginan, ya, yang tidak penting dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian bagaimana ilmu ekonomi itu muncul? Kita lihat, ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos itu artinya keluarga, rumah tangga. Atau sedangkan nomos itu artinya peraturan, aturan, hukum. Kalau kita garis besarkan, oikos nomos itu artinya aturan rumah tangga. Seperti yang kita tahu, seperti yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari kalian, dalam rumah tangga yang ada di rumah kalian dengan rumah tangga yang ada di teman kalian, di tetangga kalian, itu jelas berbeda. Setiap rumah tangga itu punya aturannya. Karena apa? Aturan-aturan itu tadi atau manajemen itu tadi harus menjadi sebuah perilaku berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut. Itu ya. Bahkan ahli ekonomi
menggunakan konsep ekonomi untuk mendapatkan data ketika mengetahui aturan-aturan rumah tangga tersebut. Kita lanjutkan sekarang. Kalau kalian tadi sambil dilihat ini yang saya jelaskan tadi, ekonomi itu berasal dari bahasa Latin, bahasa Yunani maksud saya, oikos dan nomos. Nah, seorang Adam Smith, ya, bapak dari ilmu ekonomi, itu mendefinisikan ekonomi sebagai kajian tentang sebab-sebab terjadinya kekayaan. Jadi bagaimana orang tersebut menjadi kaya. Kemudian David Ricardo mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Nah, David Ricardo melihat jenis golongan masyarakat itu berbeda-beda. Ada kelas menengah, kelas atas, bahkan kelas bawah. Seperti itu. Yang David Ricardo teliti adalah, yang dikaji oleh David Ricardo adalah hukum-hukum berbagai jenis golongan masyarakat tersebut. Sedangkan Lionel Robin mendefinisikan suatu ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kehendak mereka yang tidak terbatas dengan sumber-sumber terbatas. Sumber-sumber terbatas ini harus memaksimalkan kegunaannya. Nah, seperti itu. Dengan demikian, saya ulangi lagi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmurannya. Itu ya, itu tadi pengertian ilmu ekonomi. Kalau ada yang tidak dimengerti, nanti ada kolom tanya jawab. Kalian boleh bertanya. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi dua cabang, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro, suatu cabang ilmu yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya apa? Tawar-menawar antara pembeli dan penjual yang ada di warung, di pasar. Nah, mikro, kecil, bagian-bagian kecil. Sedangkan yang satunya lagi, cabang ilmu ekonomi yang kedua adalah ekonomi makro. Apa itu ilmu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, atau bahasa Inggrisnya adalah aggregate. Aggregate itu secara keseluruhan itu dikaji atau dipelajari oleh ekonomi makro tadi, yang berkaitan dengan penggunaan faktor yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Contoh dari ekonomi makro ini adalah masalah-masalah ekonomi dalam jangka pendek yang harus diatasi. Misalnya inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca-neraca pembangunan. Seperti itu. Kita lihat di sini perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya, kita lihat sama-sama. Yang pertama, kalau ekonomi mikro itu menganalisa barang tertentu saja. Terus yang kedua, menganalisa tingkah laku pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada produsen, konsumen. Dan yang ketiga, bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Nah, kalau ekonomi makro itu lebih menyeluruh. Menganalisa harga barang yang ada di pasaran, kemudian menganalisis permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi ruang lingkup ekonomi, sekarang jenis-jenis ilmu ekonomi. Jenis ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Sambil kalian lihat di sini ya. Ini ada skema yang saya buat. Ekonomi deskriptif itu apa? Ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Describe, menggambarkan keadaan atau
kegiatan. Kemudian ekonomi teori. Ekonomi teori itu ilmu yang menganalisis ekonomi di mana penjelasan ekonomi diberikan secara sederhana. Misalnya tentang cara kerja suatu sistem ekonomi dan ciri-ciri penting dari sistem sistem seperti itu. Dan yang terakhir, ekonomi terapan. Setelah kita menggambarkan, kemudian kita masukkan ke dalam teori, maka yang ketiga adalah jenis ilmu ekonominya diterapkan. Maksudnya apa? Penerapan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan seperti yang kita tadi tahu, ketidakseimbangan, ya, keterbatasan dari sumber daya dan lain sebagainya, itu kan menjadi sebuah masalah. Nah, dalam menerapkan ilmu ekonomi atau dalam teori ekonomi terapan itu adalah memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Misalnya, ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, moneter, dalam manajemen perusahaan ekonomi internasional dan ekonomi pertanian. Baiklah, sekarang kita masuk ke tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Seperti yang kita tahu tadi, dengan berbagai macam masalah atau kesenjangan antara keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber daya yang ada dengan keinginan yang luar biasa, jumlah terbatasnya itu banyak sekali. Nah, oleh sebab itu, setiap orang harus memiliki yang namanya tindakan ekonomi. Usaha yang dilakukan manusia untuk yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Untuk mencapai kemakmuran, untuk mencapaikan keinginan yang kita inginkan, itu tadi ya, itu banyak sekali pilihan-pilihannya. Nah, dari pilihan-pilihan itu tadi, kita harus memilih pilihan yang paling baik dan yang paling menguntungkan. Seperti itu. Karena dalam tindakan ekonomi itu ada dua aspek. Tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataannya memang demikian. Nah, itu yang rasional. Jadi tindakan ekonomi rasional itu setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataannya memang demikian. Misalnya seperti ini, seorang ibu-ibu yang biasa memilih membeli sesuatu, sembako dan lain sebagainya, sering membandingkan toko A, toko B, dan toko C. Nah, dia beranggapan bahwa toko B itu yang paling murah di antara toko A dan toko C. Maka dia membeli sembako tersebut di toko B. Nah, pada kenyataannya memang demikian. Memang toko B lebih murah dibandingkan dari toko A dan toko C. Sedangkan kebalikannya, ada usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Maksudnya seperti apa? Tindakan ekonomi irasional, ya, usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian. Kita beranggapan bahwa toko B tadi itu menjualnya lebih murah dibandingkan dengan toko A dan toko C. Tapi toko B ini posisi atau lokasi tempat berjualannya itu jauh dari rumah kita. Maka kita membutuhkan kendaraan, motor dan lain sebagainya untuk sampai ke toko B tersebut. Kita tidak memperhitungkan bahan bakar yang kita gunakan untuk sampai di toko B. Pada akhirnya realitasnya adalah sama aja ketika kita membeli di toko A atau toko C dengan yang ada di toko B. Seperti itu. Bahkan mungkin jauh lebih mengeluarkan biaya dibandingkan yang ada di toko A atau toko C tersebut. Saya berikan lagi contohnya yang tindakan ekonomi rasional dan irasional. Ya, contoh yang lain dari tindakan ekonomi adalah memilih untuk memasak makanan sendiri atau membeli di warung.
Memilih untuk berangkat kerja dengan naik kendaraan umum atau pribadi. Memilih untuk menabung atau membeli perhiasan sebagai investasi. Nah, itu yang namanya contoh-contoh dari tindakan ekonomi. Sekarang kita lanjut ke motif ekonomi. Motif ekonomi ini dibagi menjadi dua, motif ekonomi intrinsik dan motif ekonomi ekstrinsik. Motif ekonomi intrinsik itu adalah keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauannya sendiri. Keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri. Sedangkan ekstrinsik adalah suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Sampai di sini paham enggak? Motif ekonomi intrinsik dan motif ekonomi ekstrinsik. Motif ekonomi intrinsik itu keinginan ketika kita melakukan tindakan ekonomi itu atas kemauan kita sendiri. Sedangkan intrinsik itu ada dorongan, ada hubungannya dengan orang lain. Ya, misalnya ketika kamu memilih untuk membeli, kamu punya tabungan 1 juta, kemudian kamu berkeinginan membeli HP dengan tujuan bisa berjualan online dengan HP tersebut, ya, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring, bisa berjualan pulsa dan lain sebagainya. Itu keinginan diri kamu sendiri. Nah, itu adalah motif intrinsik. Sedangkan motif ekstrinsik, misalnya seperti ini. Kamu sudah punya HP yang sudah memadai, memfasilitasi kamu untuk kegiatan belajar online dan lain sebagainya. Kamu melihat teman kamu HP-nya baru, yang lebih bagus, yang lebih canggih dari HP-mu. Nah, ketika kamu meminta orang tuamu untuk membelikan HP tersebut, maka dorongan itu tadi bukan dari diri kamu, tapi dari orang lain. Seperti itu. Itu namanya motif ekonomi. Ya, yang berikutnya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil yang sebesar mungkin. Tapi pengorbanan yang dikeluarkan sekecil mungkin. Nah, itu namanya prinsip ekonomi. Suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Atau suatu cara bertindak mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan yang sekecil mungkin. Kalau bisa mendapatkan hasil yang sebesar mungkin, tapi yang dikorbankan sedikit saja. Nah, itu yang namanya prinsip ekonomi. Kemudian berikutnya, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi itu apa? Memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Tadi, setiap manusia itu berkeinginan untuk makmur atau mencapai kemakmuran. Nah, memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, terus memanfaatkan sisi kemampuan dan modal atau pengorbanan tertentu yang dimiliki. Terus apalagi kalau tadi sudah mendapatkan keuntungan, jelas yang menjadi tujuan ekonomi adalah menghindari kerugian dan memperkecil risiko kerugian. Dan yang terakhir, menghindari pemborosan dan bertindak ekonomis. Ya, itu tadi tujuan dari ekonomi. Yang terakhir sekarang adalah hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi, hubungan sebab akibat atau pertalian ya yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Seperti kita lihat di sini. Kita lihat hubungan kausal di sini Bu Yekti punya punya skema di sini ya. Hubungan kausal antara tindakan motif dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonominya tadi adalah apa yang kita lakukan untuk mencapai kemakmuran, yaitu berdagang. Ada lagi contoh lain berbelanja, dan berikutnya adalah sebagai seorang yang memiliki profesi dokter, misalnya
tindakannya adalah mengobati pasien. Motifnya apa? Motif tadi adalah dorongan, ya. Dorongan tadi bisa dari orang lain, bisa dari diri sendiri. Motif ekonomi kalau orang berdagang, motifnya apa? Ingin kaya. Kalau orang berbelanja, ingin mendapatkan kepuasan dari berbelanja tersebut. Misalnya tawar-menawar mendapatkan harga yang relatif murah, nah itu kan menimbulkan kepuasan. Sedangkan ketika kita menjadi seorang dokter, mengobati pasien, motif ekonomi kita apa? Ingin menolong, misalnya seperti itu. Nah, prinsip ekonomi tadi apa? Sesuatu yang dikorbankan itu kecil, tapi mendapatkan hasil yang besar. Ketika kita berdagang, terus mempunyai motivasi menjadi ingin kaya, maka yang kita korbankan adalah memiliki kualitas barang yang kita jual, ya, supaya orang tertarik untuk membeli barang yang kita jual tadi. Terus ingin kepuasan dari berbelanja tadi, motivasinya adalah ingin kepuasan. Ketika seperti yang Bu Yekti bilang tadi, ketika kita menawar barang serendah-rendahnya, maka akan muncul kepuasan, ya. Dan yang terakhir, ketika seorang dokter mengobati pasien dengan motif ingin menolong, maka prinsip ekonominya adalah mengikuti selera masyarakat. Seperti itu. Ya. Nah, pertalian atau hubungan sebab akibat antara tindakan ekonomi tadi, motif, dan prinsip ekonomi ini yang dinamakan hukum ekonomi. Yang paling bawah ini, hukum ekonomi. Tadi, ya, saya ulangi, hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan atau satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, baik, itu tadi dalam ruang lingkup ekonomi, ya, kita sudah membahas bagaimana sejarah ilmu ekonomi muncul, pengertian ilmu ekonomi, ruang lingkupnya, jenis ilmu ekonomi, tindakan, motif, prinsip, dan yang terakhir adalah hukum ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Nanti tugas ada di grup kelas. Saya akan bagikan di grup kelas yang berkaitan dengan materi yang kita bahas ini tadi. Terima kasih. Tetap semangat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.